Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian fonetik dan jenis-jenis fonetik untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah fonologi bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Gozia MPD. Oke, sebelum kita mulai pemaparan materinya, kita perkenalkan dulu. Nama saya Aditya Ibrahim. Nama saya adalah Joshua. Oke, kita langsung ke materinya saja. Yang pertama, pengertian fonetik. Jadi fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Dengan kata lain, fonetik ini ialah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Nah, di sini ada contoh fonetik organis atau artikulatoris, yaitu ketika kamu mengucapkan huruf P, bibirmu akan tertutup rapat, lalu melepaskan udara secara tiba-tiba. Ini adalah bunyi bilabial, menggunakan dua bibir dan polosif udara dihambat lalu dihempaskan. Seperti ini P. Nah, kan itu dua bibir saling bersentuhan lalu melepaskan. Oke, selanjutnya di sini ada fonetik akustik. Oke. Nah, fonetik akustik ini berfokus pada sifat fisik dari bunyi bahasa, yaitu bagaimana bunyi itu merambat di udara dalam bentuk gelombang suara. Nah, contohnya ada ketika seorang berteriak, gelombang suaranya akan memiliki intensitas yang lebih tinggi atau lebih keras dibandingkan saat mereka berbisik. Nah, kalau berbisik itu suaranya lebih kecil. Nah, yang kedua ada contohnya, suara laki-laki dewasa umumnya memiliki frekuensi yang lebih rendah, lebih berat daripada suara anak kecil atau wanita, karena pita suaranya laki-laki bergetar lebih lambat. Oke, itu contoh dari fonetik akustik yang mempelajari sifat fisik dari bunyi bahasa, bagaimana bunyi itu merambat melalui dalam bentuk gelombang suara. Nah, yang ketiga ini ada fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana telinga kita menerima bunyi bahasa dan bagaimana otak kita memproses sehingga kita bisa memahami apa yang didengar. Nah, contohnya ada ketika teman kamu mengucapkan misal buku. Nah, yang kamu terima itu dari telinga kamu. Nah, itu hurufnya satu-satu kayak B, U, K, U. Nah, otak kamu yang mencerna gimana huruf itu bisa menjadi suatu kalimat yang disatukan itu. Nah, di sini ada contoh lainnya lagi. Meskipun ada banyak suara di sekitarmu, musik, kendaraan, orang berbicara, telingamu mampu fokus pada percakapan yang sedang berlangsung dan menyaring suara lainnya. Ini adalah contoh bagaimana sistem pendengaran kita memproses informasi. Nah, di sini ada masalah. Nah, orang yang kesulitan membedakan antara bunyi yang mirip, misalnya P dan B.
mungkin memiliki masalah dalam aspek fonetik auditorisnya. Nah, sini singkatnya aja, fonetik organis atau artikulatoris adalah tentang produksi bunyi, tentang mempelajari produksi bunyi. Nah, fonetik akustik ini tentang mempelajari tentang transmisi bunyi. Nah, yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu mempelajari tentang persepsi bunyi. Ketiganya ini saling melengkapi untuk memahami secara utuh bagaimana manusia berkomunikasi melalui suara. Oke. Selanjutnya ada alat-alat ucap. Di sini ada 25. Yang pertama ada paru-paru, yakni asal udara yang dipakai untuk bunyi saat bicara. Yang kedua ada batang tenggorokan, yakni jalan yang dilewati udara dari dalam menuju bagian atas leher. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan, letaknya di leher, tempat untuk alat pembunyi berada. Yang keempat ada pita suara, yakni dua bagian tipis yang bisa buka tutup dan bergetar saat udara buat bunyi. Yang kelima ada krikoid, jadi tulang kecil di bawah alat suara, bantu bentuk dan tahankan posisi. 6 ada tiroid, yaitu tulang besar di bagian depan leher untuk lindungi bagian suara. Yang ketujuh ada aritionid, yaitu bagian kecil yang buka tutup alat getar. Yang kedelapan ada dinding faring, berfungsi sebagai jalur napas dan suara yang ikut pantulkan bunyi. Kesembilan ada epiglotis, yaitu berfungsi sebagai penutup yang jatuh ke bawah saat kita menelan makanan supaya tidak salah jalan. Yang ke-10 ada dasar lidah, yakni bagian paling dalam dari lidah untuk bantu kita buat bunyi yang jauh paling di belakang. 11 ada belakang lidah, yaitu bagian lidah yang dekat di bagian atas mulut, bantu untuk bunyikan bunyi. 12 ada tengah lidah, bagian tengah lidah yang bisa naik turun sesuai bunyi yang mau dibentuk. 13 ada daun lidah, yakni bagian besar lidah yang paling aktif saat buat ucapan. 14 ada ujung lidah, bagian ini paling depan lidah, banyak dipakai untuk buat bunyi seperti huruf T, D, dan sejenisnya. Yang ke-15 ada anak tekak, ini adalah membantu bentuk suara dari alur napas. Yang 16 ada langit lunak, jadi bisa naik turun, atur alur udara ke hidung atau ke mulut. 17 ada langit keras, bantu lidah setu untuk hasilkan bunyi seperti huruf N. 18 ada gusi, jadi bagian atas gigi tempat lidah untuk menempel waktu ucap seperti huruf B, N, I. 15 ada gigi atas, yakni bisa disentuh oleh lidah atau bibir bawah untuk menghasilkan bunyi. Yang ke-20 ada gigi bawah, ini bantu menghasilkan bunyi saat bibir bawah menyentuh gigi atas. 21 ada bibir atas, bisa dipakai buat bunyi yang menutup seperti huruf P dan M. 22 bibir bawah, satu lagi dari bagian mulut ikut bantu untuk membentuk bunyi. 23 ada mulut, yaitu tempat bunyi keluar, juga tempat alat ucap bagian depan bekerja. 24 ada rongga mulut utama di mana bentuk bunyi diubah. Yang ke-25 ada rongga hidung, tempat lewatnya udara untuk buat bunyi sengau seperti huruf M, N, dan N. Oke, kesimpulan dari presentasi hari ini, fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik, mencakup bagaimana bahasa dihasilkan, diucapkan, didengar, dan dipersepsikan oleh manusia.
Dengan kata lain, fonetik ini berfokus pada aspek-aspek konkret dari ujaran. Oke, sekian presentasi dari kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata dan salah perbuatan, mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman YouTube.